Matematika sering dianggap menakutkan tetapi juga menyenangkan. Ia adalah ilmu dasar yang menjadi pondasi ilmu-ilmu lainnya, dan bukan tidak mungkin ia menjadi kunci dari berbagai rahasia sains dan teknologi masa depan. Saya Elvira Kusnianti, dosen program studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran ini, mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah Matematika 1A dengan kode MA1101. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diharuskan diambil oleh seluruh mahasiswa tahun pertama dari 9 fakultas di ITB. Mata kuliah ini dilaksanakan secara paralel sejumlah 56 kelas yang semuanya berada dalam koordinasi tim koordinator Matematika 1A. Dengan demikian, dapat dipastikan sistem perkuliahan, jenis evaluasi, serta penilaian dari semua kelas terkoordinasi dengan baik dan memiliki standar yang sama. Hal ini dimaksudkan agar capaian pembelajaran dapat diraih secara merata oleh seluruh kelas, juga sebagai wujud prinsip keadilan terhadap seluruh mahasiswa. Mata kuliah ini menjadi salah satu dasar pengetahuan sains mahasiswa ITB di semester pertama yang akan memberikan pondasi bagi perjalanan studi mahasiswa pada semester-semester berikutnya, termasuk pada jenjang karirnya. Mata kuliah ini memiliki kredit 4 SKS dengan pelaksanaan pertemuan kuliah sebanyak 4 jam tatap muka per minggu dalam 15 minggu, serta 2 jam tutorial per minggu dalam 10 minggu. Pertemuan kuliah berfokus pada penjelasan materi dan contoh-contoh soal, sedangkan pertemuan tutorial berfokus pada diskusi dan pengerjaan soal-soal tutorial. Ada 5 capaian pembelajaran atau CPMK dari mata kuliah Matematika 1A ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan teknis baku yang didukung oleh konsep, rumus, metode, dan penalaran yang sesuai. Yang kedua, mahasiswa mempunyai pola berpikir yang kritis, logis, dan sistematis, serta kreativitas dalam pemecahan masalah yang terkait dengan kalkulus. Yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan membaca dan mencerna informasi, serta mandiri dari berbagai sumber belajar, khususnya dari buku teks, serta menggunakan informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah terkait. Yang keempat, mahasiswa memiliki kemampuan mekomunikasikan hasil pemikiran dan pekerjaannya baik secara lisan maupun tulisan. Yang terakhir, yang kelima, mahasiswa mempunyai kesiapan untuk mempelajari mata kuliah lain yang memerlukan kalkulus sebagai prasyarat secara mandiri. Materi yang diajarkan pada mata kuliah ini mencakup bilangan real, fungsi, limit, turunan, aplikasi turunan, integral, aplikasi integral, serta fungsi transenden. Pustaka utama yang dipakai pada mata kuliah ini adalah buku yang berjudul Calculus edisi ke-9 yang ditulis oleh Dale Verberg, Edwin Purcell, dan Steve Regan. Selain itu, ada 4 buku pustaka tambahan sebagai berikut. Sistem evaluasi dari mata kuliah Matematika 1A ini terdiri dari 4 komponen penilaian, yaitu yang pertama, ujian tengah semester atau UTS yang memiliki bobot sebesar 35%. Yang kedua, ujian akhir semester atau UAS sebesar 35%. 3. Kuis bersama fakultas atau KBF sebesar 15%. Dan terakhir, komponen penilaian lainnya yang mencakup kuis kelas, tugas mandiri, tugas kelompok, serta keaktifan sebesar 15%. UTS dan UAS dilaksanakan secara luring serentak untuk seluruh kelas Matematika 1A di ITB. Sedangkan KBF dilaksanakan secara daring menggunakan LMS Moodle pada kanal tpb19.kuliah.itb.ac.id. Sistem penilaian berupa nilai akhir yang ditentukan dari 4 komponen tadi dengan nilai maksimum 100 akan menghasilkan indeks akhir yang ditentukan dengan rentang penilaian sebagai berikut.
Nilai A diberikan kepada mahasiswa dengan nilai akhir lebih dari 80. Nilai AB untuk 73 sampai kurang dari 80. Nilai B untuk 65 sampai kurang dari 73. Nilai BC untuk 57 sampai kurang dari 65. Nilai C untuk 50 sampai kurang dari 57. Nilai D untuk 35 sampai kurang dari 50. Dan nilai E untuk nilai yang kurang dari 35. Penjelasan mengenai silabus yang berisi peraturan perkuliahan serta sistem penilaian dilakukan pada pertemuan pertama perkuliahan. Selain itu, mahasiswa juga diberikan akses untuk mendapatkan silabus lengkap dari mata kuliah ini yang disajikan secara tertulis. Kelas yang akan saya ajar pada video perkuliahan berikut ini merupakan mahasiswa tahap persiapan bersama atau TPB yang baru menempuh semester 1 dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan atau FTSL. Ukuran kelas yang saya ampu termasuk kelas yang cukup besar, yaitu terdiri dari 88 orang mahasiswa. Jumlah peserta kelas yang banyak ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya dalam mengelola kelas. Saya berupaya agar materi dapat tersampaikan dengan baik dan keterikatan mahasiswa dalam setiap pertemuan kuliah juga dapat dijaga dengan baik pula. Untuk itu, beberapa metode perkuliahan saya terapkan di dalam kelas. Salah satunya adalah dengan pemberian tugas mandiri mengerjakan soal dan juga diskusi kelompok. Dalam setiap pertemuan kuliah, saya biasanya akan memanggil secara acak beberapa orang mahasiswa untuk maju ke depan mengerjakan soal yang diberikan. Tentunya, suasana kelas dibuat semenyenangkan mungkin agar mahasiswa tidak merasa tertekan. Dengan ini diharapkan mahasiswa menjadi terbiasa berlatih dengan konsep-konsep yang telah diajarkan. Sedangkan diskusi kelompok diharapkan mahasiswa bisa saling memberikan pengaruh positif dalam belajar dengan sesamanya. Pada video berikut, proses pembelajaran yang dilakukan merupakan proses perkuliahan di minggu ke-14. Pada minggu ini, materi perkuliahan berisi penjelasan mengenai bab 6 fungsi transenden yang mencakup 3 subbab, yaitu fungsi logaritma natural, fungsi inverse dan turunannya, serta fungsi eksponen. Indikator capaian pada pertemuan ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami definisi fungsi logaritma natural, fungsi inverse, dan fungsi eksponen. Yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan sifat-sifat dari fungsi logaritma dan eksponen dalam soal. Yang ketiga, mahasiswa dapat menentukan turunan fungsi logaritma, fungsi inverse, dan fungsi eksponen, serta integralnya. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mengaplikasikan fungsi inverse dan eksponen dalam soal-soal yang mencerminkan kasus real atau nyata. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk ke minggu ke-14, 2 minggu terakhir. Minggu depan ini minggu terakhir ya. Baik, saya paman dulu dasar hadirnya. Akan mengisi. Hari ini kita akan bahas bab 6.1 sampai 6.3, langsung 3 subbab. Ya, kita lihat dulu silabusnya. Diingatkan kembali bahwa kita akan buat tanggal 7 Desember hari Kamis. Kemudian minggu depan hari Jumat KBS yang berakhir KBS 5 ya. Materinya dari 4.4 sampai 6.3 apa yang akan dibahas hari ini. Jadi hari ini kita sudah masuk bab 6, bab fungsi transenden yang akan kita bahas hari ini 6.1 sampai 6.3. Fungsi logaritma natural, fungsi inverse, dan fungsi eksponen.
Ya, ini nama babnya saja sudah fungsi transenden. Coba kalau ada yang mau cek di KBBI artinya transenden apa? Di luar kemampuan manusia. Jadi kalau ada makhluk transendental, itu adalah makhluk-makhluk yang tidak bisa ditangkap oleh indera manusia yang normal. Transenden. Ya baik. Fungsi transenden yang akan kita bahas di bab ini dari 6.1 sampai 6.5 itu hanya ada 4 fungsi sebetulnya. Kalau di kurikulum atau di silabus tahun lalu itu sampai 7 fungsinya, tapi 3 fungsi dibuang dari tahun ini. Yang dibuang itu adalah fungsi inverse trigonometri, kemudian fungsi trigonometri hiperbolik, jadi ada hakutan yang ada haknya, sin H, X, cos H, itu namanya sin hiperbolik, cos hiperbolik yang kan? Juga fungsi inverse dari hiperbolik itu tidak diajarkan. Maka yang akan diajarkan pada tahun ini hanya 4 saja. Yang pertama logaritma natural. Kalian sebetulnya yang kita kenal dengan cos X. Kemudian yang kedua fungsi eksponen natural namanya. Eksponen atau fungsi pangkat natural atau yaitu fungsi f pangkat x, yang itu bilangan Euler ya, 2,71 yang seperti ini. Kalau kita 3,1 ya, kalau ini kayak ini bilangan Euler namanya 2,71 ya. Jadi ini adalah 2,71 itu dipangkatkan X. X-nya boleh berapapun. Biasanya kan kita fungsi polinom itu X yang dipangkatkan 2 misalnya, X pangkat 3 atau X pangkat 2. X yang dipangkatkan bilangannya tetap, X-nya berubah-ubah. Kalau sekarang dibalik, bilangan pangkatnya yang berubah-ubah. Itu namanya fungsi eksponen. Baik, yang ketiga itu logaritma umum. Yang sering kalian pelajari waktu SMA mungkin yang ini, yang kalian tahu kan ada A log X gitu kan, A log B gitu ya. Ini sebetulnya kasus umum dari log X. Nanti kita akan mengenal bahwa ternyata log X itu adalah fungsi logaritma biasa, tapi dengan basisnya E. Yang 20 kalau saya tulis ini log 5 bukan ya, kalau ditulis ya, tapi kalau ditulis saya 2 log 5 berarti selanjutnya 2 kan ya. Nah kalau ini si E itu log 5, nah itu artinya adalah kelima. Jadi bilang basisnya 2, itu 2,71. Nah yang terakhir baru kita akan belajar yang namanya eksponen umum juga. Eksponen umum yaitu apakah X tentunya. Nah ini kita punya hanya positif ya. Jadi misalnya 2 pangkat X, 3 pangkat X, setengah pangkat X. Jadi bilangan yang dipangkatkan itu tetap pangkatnya yang bisa berubah. Itu namanya fungsi eksponen. Nah ternyata yang nomor 1 dan nomor 2 itu berlawanan. Logaritma natural sama eksponen natural itu mereka saling inverse, itu mereka lawannya, berpasangan, gitu ya. Buatlah fungsi yang kalau diturunkan jadi seperti itu. Dari PPK dasar kampus yang pertama dibuatlah fungsinya begini. Nanti fungsi ini kalau diturunkan kan jadi seperti itu. Jadi kita punya fungsinya kalau diturunkan jadi seperti itu. Nah, ini definisinya nih. Ini kalau digambarkan, sebetulnya dia adalah luas, kan integral itu luas ya. Integral itu luas daerah. Jadi dia itu menyatakan luas daerah
berarti ini domainya apa ya? Berarti aja di sini nggak ada. Berarti ini nggak ada. Jadi domainya apa? X lebih besar dari 0. Nol itu enggak. Jadi 0 sampai nolnya nggak ikut ya. Itu domainnya. Range-nya apa? Betul, semua bilangan. Domainnya adalah 0 sampai 1. Range-nya semua bilangan. Kalau kalian sampai kalian ya. Jadi range-nya begini. Range-nya kan dari bawah ini nilai-nilainya ada ya. Nilai-nilainya ada sampai ke atas. Nah itu adalah tadi domain sama range-nya. Bagaimana dengan kontinuannya? Apakah di semua domainnya di sini dia kontinu? Kontinu kan? Ada kualitasnya gitu? Enggak. Ini kontinu di 0 sampai tadi. Jadi semua domainnya. Memang kalau di sini kenapa nggak kontinu ya? Terdefinisi aja enggak? Ya. Tapi dia kontinu di semua domain. Kemudian bagaimana dengan limitnya? Paling kalau dia kita cari batas ini dulu. Nah batas ini apa? Perpotongan antara dua kurva. Jadi kurvanya disama dengankan. Nanti dapat X-nya berapa dan berapa. Misalnya X-nya A sampai D. Nah maka kita lakukan irisan. Kita hitung luas satu irisan ini. Satu irisan ini kita hitung lebarnya berapa nih? Irisan ini. Delta X. Sedangkan tingginya. Tingginya dari sini ke sini. Itu kan sebetulnya fx gitu ya, jarak fx ke sini dikurangi jarak dx. Makanya f dikurang atas kurang bawah. Ingatnya begitu ya. Supaya lebih mudah, kalau irisannya dilakukan vertikal, maka tingginya itu adalah atas kurang bawah. Fungsi atas dikurang fungsi bawah ya. Jadi ini tingginya adalah fx i begitu sekarang lancip. Kalau masih lancip tulisannya kurang kelihatan ya. Kan harus dipotong-potong dulu ininya. Kemudian kita punya fx-nya sama dengan mutlak x. Oke, domainnya adalah semua bilangan real kecuali 0. Gimana tulisnya? Min tarika sampai 0 digabung 0 sampai tarika. Itu aja ya. Jadi gabungan antara dua selang vertikalnya tidak ikut. Nah, kemudian diminta sketsanya. Bagaimana sketsanya? Ayo. Kalau dari 0 sampai tarika ya sama-sama dengan X. Ini. Kalau dari sini ke sini ya sama-sama dengan X gitu ya. Tapi di sininya gimana? Ini fungsi gelap. Jarak dari gelang dari min X itu sama dengan garis bawahnya kan sama boleh dari sini kan? Jadi dia fungsi bawah min X sama dengan jadi kayak misalnya len min 2 itu sama dengan itu gelapnya kan sama. Nah makanya gambarnya simetri terhadap konsepnya adalah jarak, mutlak jarak. Kita lebih mudah mungkin pakai bilangan. Jarak titik 1 ke titik 3 berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jarak dari sini ke sini berapa? 2. Makanya kanan kurang kiri. Sebetulnya boleh saja kiri kurang kanan tapi dipotongin. Gitu. Jarak dari min 2 ke 3 berapa? 5. Kenapa? Karena 3 dikurang min 2. Jaraknya 5. Begitu. Itulah kenapa harus kanan kurang kiri. Karena yang positif dikurangi yang negatif gitu, yang lebih kecil dari dia. Yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Karena ke kanan itu kan positifnya. Gitu. Kalau Y, kenapa atas kurang bawah? Yang positifnya kan atas. Ya, yang lebih positif kan yang atas daripada yang bawah. Gitu ya. Ya, ibu dari pilih. Satu garis ya. Kenapa diganti sama ini ya padahal
Iya, ini kalau ini. Ini kan jenguknya di luar sana. Karena ini ada batasnya, hati-hati. Saya ngajarin ada dua cara menjawab gitu kan. Cara pertama gimana? Ya, kerjakan batasnya dibuang dulu, nggak usah diajak dulu. Kerjakan tanpa batas dulu, sederhana sampai selesai. Dan buat diri dulu, tapi di X lagi, gitu kan? Baru masukin batas. Oke, kita jadi ibu, tapi batasnya harus dulu kan? Pakai batas, langsung dikerjakan tanpa yang batas dulu. Nggak maksudnya di batasnya, terus diajak dulu atau di batasnya, mulai dari yang merah terus yang kanan dan kiri. Ada yang merah nih. Tiga. Kan 31.